Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan matematika diskrit. Untuk perkuliahan kita hari ini kita akan melanjutkan materi himpunan ya. Untuk saat ini kita mempelajari terkait dengan union dan intersection. Nah, union itu merupakan gabungan ya. Jadi gabungan jika ada dua himpunan itu di union itu berarti dua himpunan itu digabung menjadi satu. Jadi anggota himpunan pertama dan anggota himpunan kedua itu nanti digabung menjadi satu. Semuanya anggota himpunannya ada. Nah, misalkan ada dua himpunan X, ada dua himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X union Y atau himpunan X gabungan Y ini nanti anggotanya adalah ini sama dengan anggotanya adalah X kecil, ini X kecil elemen X. Nah, or berarti anggota elemennya adalah X-nya, ini anggota elemen himpunan X, atau X-nya ini nanti juga adalah elemen dari himpunan Y. Jadi anggotanya nanti digabung menjadi satu ya, baik yang sama maupun yang tidak sama semuanya masuk itu kalau gabungan. Kebalikannya untuk intersection atau irisan, nah, himpunan misalkan himpunan X irisan Y. Himpunan X irisan Y anggotanya nanti hanya dicari yang sama, yaitu anggota yang ada di himpunan X dan juga ada di himpunan Y. Jika seandainya tidak sama, tidak ada yang sama-sama sekali, itu nanti himpunannya adalah disebut disjoin atau saling lepas. Jika irisan himpunan X irisan Y hasilnya adalah himpunan kosong atau tidak ada anggotanya sama sekali, itu nanti disebut disjoin atau saling lepas. Berikutnya komplement dan difference. Nah, difference dari dua himpunan ini dilambangkan dengan min ya. Jadi X difference Y anggotanya nanti adalah himpunan X, anggota elemen himpunan X yang anggotanya tidak merupakan dari anggota himpunan elemen Y. Jadi kalau ada dari himpunan X ini isinya yang sama, anggota elemennya ada yang sama dengan anggota elemen Y, nanti anggota yang sama itu dihilangkan. Jadi elemen dari himpunan difference ini nanti sudah tertentu. Jadi tidak termasuk di himpunan yang lainnya. Nah, kemudian sebaliknya jika ini disebut adalah X difference Y, nanti sebaliknya untuk Y sendiri ini disebut dengan Y relatif komplement terhadap X. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dia diferenskan bolak-balik jadi X difference Y, kemudian Y difference X, itu nanti disebut dengan symmetric difference atau beda stangkop. Ini dilambangkan dengan segitiga. Jadi X symmetric difference dengan Y, ini nanti isinya adalah X difference Y digabung dengan Y difference X. Jadi anggota yang mana isinya nanti tidak ada sama sekali yang sama. Jadi isinya nanti adalah kebalikan dari irisan ya. Jadi anggotanya adalah anggota-anggota yang berbeda. Kemudian komplement. Komplement dari himpunan A ini berada di lingkup himpunan universal. Jadi A komplement otomatis itu berarti adalah universal difference dengan A. Jadi selain dari himpunan A, komplement ini maksudnya adalah himpunan selain anggota himpunan dari himpunan tersebut. Jadi misalkan universalnya adalah 1 sampai 10, A-nya ini adalah 1 sampai 3. Nah, A komplement berarti adalah selain dari 1 sampai 3, yaitu 4 sampai 10. Nah, langsung saja enak kalau menjelaskan menggunakan contoh. Ini contohnya, apabila X ini himpunannya anggotanya adalah 4 ini, yaitu 1, 4, 7, 10. Kemudian Y anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk gabungannya berarti tinggal semuanya digabung ya. 1, 4, 7, 10 ditambah dengan himpunan Y. Ini satunya sudah ada berarti tambah 2, 3,
4-nya sudah ada, tambah 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Berarti seperti itu gabungannya. Untuk irisannya berarti cari yang sama antara himpunan X dan himpunan Y. Di sini yang sama adalah 1 dan 4. Nah, kita lihat hasilnya ya. Oke, seperti ini. Jadi ini gabungannya. Gabungannya adalah seperti ini. Jadi semuanya masuk tapi tidak berulang ya. Berarti tidak berulang. Untuk anggota himpunan itu kalau sama ditulis 1 kali. Nah, untuk irisan, nah ini hanya diambil yang sama. Samanya adalah 1 dan 4. Nah, berikutnya kalau ini difference, nah X difference Y berarti anggota elemen X yang tidak sama dengan himpunan elemen dari himpunan Y. Dari elemen dari himpunan Y. Nah, ini kan 1 dan 4 sama. Berarti yang dimasukkan adalah 7 dan 10. Nah, kalau Y difference X, nah Y difference X berarti anggota himpunan Y yang anggotanya tidak ada yang sama dengan anggota himpunan X. Hasilnya adalah 2, 3, dan 5. Nah, kalau symmetric difference, ini selain menggunakan gabungan dari difference X, difference Y dengan Y digabung dengan Y difference X, itu juga bisa menggunakan rumus ini. Jadi ini rumusnya 2 dan hasilnya nanti tetap sama. Nah, rumus yang kedua adalah X digabung dengan Y didiferensikan dengan X irisan Y. Jadi ini X digabung dengan Y didiferensikan dengan X irisan Y. Hasilnya karena irisan Y ini 1 dan 4, hasilnya di sini dikurangi 1, dihilangkan 1 dan 4. Sehingga hasilnya tinggal 2, 3, 5, 7, 10. 2, 3, 5, 7, 10. Sama ya. Nah, ini nanti ini sama dengan X difference Y digabung dengan Y difference X. Jadi 7, 10. 7, 10 tetap ada, 2, 3, 5. 2, 3, 5 tetap ada. Jadi sama. Dua rumus hasilnya sama. Nah, berikutnya diagram Venn. Nah, diagram Venn ini merupakan visualisasi dari hubungan antar himpunan ya. Ini gambaran grafik atau visualisasi dari himpunan, baik nanti himpunan beserta hubungannya, baik union, intersection, difference maupun symmetric, difference, dan komplement. Nah, misalkan ada ini jumlah dari A, untuk menghitung jumlah elemen dari himpunan A dan B, berarti A gabungan dengan B, maka rumusnya adalah A jumlah dari himpunan A ditambah jumlah dari himpunan B dikurangi ini bukan difference ya, ini dikurangi jumlah himpunan dari himpunan A intersection dengan himpunan B, A irisan B. Jadi misalkan A ini 1 sampai 5, sedangkan B ini misalkan 4 sampai 7, berarti kan jumlah dari A itu 5, 1 sampai 5, kan ada 5. Kemudian B ini 4 sampai 7, berarti 4, 5, 6, 7 ada 4. 5 tambah 4 ada 9. Kemudian dikurangi intersectionnya. Yang sama apa? Yang sama antara 1 sampai 5 dengan 4 sampai 7, berarti yang sama adalah 4 dan 5. Intersectionnya di sini adalah 4 dan 5, jumlahnya ada 2. Jadi 5 ditambah 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Seperti itu. Itu penggunaan rumusnya. Nah, berikutnya teorema-teorema yang berlaku pada himpunan kurang lebih adalah seperti ini. Jadi pertama ada asosiatif. Nah, asosiatifnya seperti ini. Misalkan jika A digabung dengan himpunan B, digabung terlebih dahulu ya, kemudian nanti digabung lagi dengan himpunan C, ini nanti akan sama dengan A
digabung dengan B digabung dengan himpunan C terlebih dahulu. Jadi manapun yang didahulukan, selama dia masih menggunakan hubungan yang sama, yaitu gabungan semua, dibolak-balik boleh. Nah, begitu juga dengan irisan A irisan B, kemudian diiris lagi dengan C, itu juga sama ya, dengan A diiris dengan B dan C yang diiris terlebih dahulu. Ini sama. Nah, jadi selama hubungannya sama, nanti dibolak-balik oke, nggak masalah. Untuk union dan intersection, untuk gabungan dan irisan. Ini tidak berlaku untuk difference ya, di mana difference itu berarah, ada arahnya. X difference Y itu tidak sama dengan Y difference X. Oke, berikutnya hukum komutatif. Hukum komutatif, A digabung dengan B ini sama dengan B digabung dengan A. Begitu juga kalau irisan A irisan B itu sama dengan B irisan A. Jadi dibolak-balik tidak masalah. Nah, kemudian hukum distributif. Nah, ini ada dua jenis hubungan. Di sini ada union, di sini ada irisan. Nah, A digabung dengan irisan dari B dan C, A digabung dengan terlebih dahulu B diiris dengan C. Ini sama dengan A digabung dengan B, kemudian diiris dengan dilakukan irisan dengan A digabung dengan C. Jadi A digabung dengan B sendiri, A digabung dengan C sendiri, kemudian diiriskan. Seperti itu. Ini sama A digabung dengan irisan dari B dan C, ini sama dengan seperti ini. A digabung B, kemudian A digabung C, kemudian hasilnya nanti diiriskan. Ini sama. Ini persamaannya. Kemudian berikutnya A diiris dengan gabungan dari B dan C. Gabungan dari himpunan B digabung dengan C itu sama dengan A diiris dengan B, nanti digabung dengan A diiris dengan C. Seperti itu. Itu hukum distributif. Oke, kemudian hukum identitas. Nah, hukum identitas itu nanti kembali ke himpunan itu sendiri ya. Jadi A diiris dengan himpunan universal atau himpunan semesta, nanti hasilnya tetap himpunan itu sendiri. Begitu juga jika A digabung dengan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu hasilnya tetap dirinya sendiri, himpunan A itu sendiri. Oke, berikutnya untuk hukum komplement. A digabung dengan A komplement. A komplement kan berarti adalah selain dari A ya. Kalau himpunan semestanya adalah 1 sampai 10, A-nya 1 sampai 3, berarti komplemennya adalah 4 sampai 10. Jadi A digabung dengan A komplement itu adalah himpunan universal. Begitu juga jika seandainya A diiris dengan komplement A. Nah, A diiris dengan komplement A karena ini tidak ada yang sama ya. Misalnya tadi adalah universalnya ada 1 sampai 10. Nah, A ini ada 1 sampai 3. A komplement otomatis adalah 4 sampai 7. Ini ketika diiriskan pasti tidak ada atau himpunan kosong karena tidak ada yang sama atau disjoin. Oke, berikutnya adalah hukum idempoten. Nah, hukum idempoten ini adalah ketika dia dioperasikan dengan dirinya sendiri. A digabung dengan A, hasilnya tetap A. Kemudian A diiris dengan A, hasilnya juga sama dengan A. Nah, kemudian ada hukum bound. Hukum bound ini kebalikan dari hukum identitas ya. Di mana nanti dia yang berlaku adalah yang posisi yang lebih kuat. Jadi A digabung dengan universal otomatis akan jadi universal. A diiris dengan himpunan kosong otomatis nanti adalah himpunan kosong. Oke, kemudian hukum penyerapan atau hukum absorption. Nah, A digabung dengan irisan dari A dan B. Nah, ini diiris seperti apapun, kemudian nanti digabung lagi dengan himpunan A, hasilnya akan tetap A. Begitu juga jika A diiris dengan A digabung dengan mengiris A digabung dengan B. Jadi A digabung dengan B sudah berapapun, ketika nanti diiris dengan A, hasilnya juga akan tetap A.
Nah, kemudian hukum involusi. Hukum involusi adalah ketika terjadi komplement berganda. Nah, komplement dikomplementkan itu akan hilang. Jadi komplement pertama dikomplementkan ke komplement kedua, otomatis komplementnya hilang. Jadi A komplement itu sama dengan A. Oke, kemudian hukum biner, hukum 01. Nah, komplement dari himpunan kosong itu adalah universal, sedangkan komplement dari universal adalah himpunan kosong. Berikutnya ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan, ini A digabung dengan B, kemudian dikomplement. Ini sama dengan A komplement irisan B komplement. Ini dihafal saja, difahami. Ini akan lebih mudah kalau dipraktekkan memang. Jadi A digabung dengan B komplement, terus dikomplementkan. Berarti kan hasilnya nanti adalah selain dari gabungan A dan B. Nah, ini nanti sama dengan A komplement. Jadi semua yang bukan merupakan A diiris dengan semua yang bukan merupakan B. Begitu juga sebaliknya kalau A irisan B komplement, A irisan B dikomplementkan, itu nanti hasilnya adalah A komplement digabung dengan B komplement. Nah, berikutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Di sini digunakan untuk mencari anggota, jumlah anggota dalam gabungan dua himpunan. Nah, misalkan ada A digabung dengan A1 digabung dengan A2. Jumlahnya nanti adalah jumlah anggota dari himpunan A digabung dengan A2 adalah pertama yang kita cari adalah jumlah dari anggota himpunan A1 ditambah dengan jumlah dari anggota himpunan 2 dikurangi irisan jumlah anggota irisan dari A irisan A2. Ya, seperti itu. Langsung saja kita contohkan. Nah, contohnya adalah ada berapa bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 100 yang habis dibagi dengan 6 atau 9. Nah, misalkan A ini kita diketahui A himpunan bilangan bulat 1 sampai 100 habis dibagi 6. Ini berarti 6, 12 dan sekian. Ini mudahnya saja untuk mencari ya. 100 dibagi 6 hasilnya adalah 100 dibagi 6 hasilnya adalah 16. Kita tuliskan saja 16. Kemudian himpunan bilangan bulat 1 sampai 100 yang habis dibagi 9. Nah, sampai 90 berarti dibagi 10, kemudian ada 99 berarti ini ada 11. Ini ada 11. 16 ini 11. Kemudian dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 dan yang habis dibagi 6 sampai 9. Nah, ini rumusnya kita pasang. A digabung dengan B, jumlah elemennya adalah jumlah elemen A adalah sama dengan jumlah elemen A ditambah dengan jumlah elemen B, 11 ditambah 16. Nah, kemudian dikurangi A digabung dengan B. A digabung dengan B ini 6 dan 9 ini ketemunya nanti di 18. Nah, 100 dibagi 18 hasilnya adalah 5 ya. Jadi 100 bagi 18 itu 5 ya, betul. Nah, 11 ditambah 16 kemudian dikurangi 5 hasilnya adalah ini 27 dikurangi 5 hasilnya adalah 22 ya. Oke, seperti itu. Totalnya nanti di sini berarti gabungannya adalah 22. Silakan dihitung rinciannya sendiri. Oke. Contoh yang kedua, misalkan ada 1467 mahasiswa. Angkatan 2004 di ITB. Ada 1467. 97 diantaranya adalah mahasiswa Departemen Informatika. 68 mahasiswa Departemen Matematika. Dan 12 mahasiswa double degree. Berarti ini gabungan ya. Irisan. Ini merupakan irisan dari Matematika dan Informatika. 12 mahasiswa double degree Informatika dan Matematika. 12 ini irisan dari Informatika dan Matematika.
Ada berapa yang tidak kuliah di Departemen Matematika dan Informatika? Ini kita harus ketahui dulu nilai gabungan dari informatika dengan jumlah yang mahasiswa gabungan antara informatika dengan matematika. Nah, misalkan A, himpunan mahasiswa angkatan 2004 informatika, kemudian B ini himpunan mahasiswa matematika. Nah, maka A adalah 97, jumlahnya adalah 97, B jumlahnya adalah jumlah elemennya adalah 68 dan A irisan B jumlahnya adalah 12. Banyaknya mahasiswa adalah banyaknya keseluruhan mahasiswa informatika dan matematika dulu ya kita cari. Nah, A digabung dengan B sama dengan jumlah dari A digabung dengan B sama dengan jumlah A ditambah dengan jumlah B, berarti 97 ditambah dengan 68 dikurangi irisannya A irisan B dikurangi 12 sama dengan 97 tambah 68 dikurangi 12. Totalnya adalah sisanya 153. Nah, jadi yang tidak kuliah di Departemen Matematika atau Informatika adalah 1467 dikurangi 153. Totalnya ada 1314 mahasiswa angkatan 2004 yang tidak kuliah di Departemen Matematika atau Informatika. Seperti itu. Baik, berikutnya silahkan dikerjakan soal ini. Carilah himpunan A dan B jika A difference B adalah sekian, kemudian B difference A adalah sekian. Nah, sampai nanti habis ya. Ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.